Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah dari kajian lingkungan hidup akan membawakan materi tentang variabel pemukiman desa. Nah, adapun yang kami akan bahas itu, yang pertama variabel sampah, terus yang kedua variabel air bersih, terus yang ketiga variabel limbah vektor, variabel vektor, terus variabel limbah cair, variabel rumah sehat, dan variabel pengelolaan makanan dan minuman di pedesaan. Lanjut. Variabel sampah. Cara penanggulangan sampah di pedesaan itu kayak berupa upaya peran masyarakat dengan sistem kekeluargaan, terus upaya kreativitas masyarakat atau daur ulang, karena salah satunya upaya penanggulangan sampah itu salah satunya itu ada composting dengan ekorobik, yang dimana eco-hosting itu kayak pengelolaan atau pecacahan plastik daur ulang, kayak didaur ulang. Terus composting itu sampah organik atau bisa juga digunakan dengan pupuk organik. Selanjutnya diserahkan ke teman saya. Selanjutnya itu di jenis-jenis dan pengolahan sampah di variabel sampah pedesaan. Jadi yang sama saja seperti pada umumnya di perkotaan maupun di pesisir dan lain-lain, itu ada organik dan non-organik. Jadi ada beberapa desa yang menggunakan teknologi pemisahan antara organik dan non-organik, namun ada juga tidak. Tapi yang kita highlight di sini itu yang organik. Nah, yang organik ini jenisnya itu seperti dedaunan daerah rumah. Jadi misal berguguran nih pohon-pohonnya, daun-daunnya, lalu sisa-sisa pakan ternak. Nah, biasa kan di desa-desa banyak ternak. Nah, di situ dan makanan atau sayuran. Nah, sisa-sisa makanan yang tidak habis atau sayuran yang batangnya tidak digunakan lagi. Lalu yang organiknya ini digunakan dikeringkan lalu dibuatkan kompos. Nah, komposnya ini kegunaannya untuk menutrisi tanaman dan sebagai bahan jual beli. Jadi hasil komposnya ini yang mengolahnya itu akan dijual kembali lalu dibeli dan menghasilkan uang. Lalu yang untuk non-organik, nah yang untuk menghasilkan yang sampah plastik ini itu digunakan teknologi EcoBrick. Nah, itu nanti setelah sampah plastiknya dikeringkan, kalau basah itu dikeringkan lalu ada mesinnya untuk EcoBrick ini. Lalu nanti dicacah-cacah jadi lebih kecil. Lalu kegunaannya itu untuk membuat blok bangunan dan membuat kerajinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini selanjutnya saya akan melanjutkannya. Air bersih di pedesaan. Sumber air sumur. Di sini salah satu permasalahan yang dimiliki desa tersebut yaitu kurangnya air bersih. Sebagian besar warga terdampak sumur air asin karena letak geografi di masa lampau adalah desa tersebut lautannya yang memiliki palung yang dalam, ya. Jadi sumur tersebut bersumber dari palung-palung yang terjebak dan masih ada sumber air asin lainnya. Selanjutnya contoh kasus sumur kadar NaCl-nya tinggi. Berdasarkan pengujian kualitas air pada laboratorium bahwa kandungan air di desa tersebut mengandung NaCl, garam yang tinggi, unsur sianida mencapai 0,2% yang apabila dikonsumsi secara
kontinuitas, maka akan mengakibatkan penyakit serta mengganggu kesehatan. Selanjutkan akan dilanjutkan teman saya. Kemudian itu ada akibat, salah satu akibatnya itu gigi gampang rapuh. Kemudian ada solusi. Solusinya itu kita harus memakai air PDAM, namun air PDAM itu sistemnya sekarang itu diperjualbelikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus ada variabel vektor penyakit yaitu nyamuk Aedes. Nah, masalah penyakit infeksi masih tetap menjadi tantangan global dan perlu tindakan penyelesaian. Nah, penyakit yang biasa terjadi itu seperti penyakit demam berdarah dengue atau yang biasa dikenal dengan DBD. Banyak demam berdarah merupakan salah satu dari penyakit infeksi yang masih banyak menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada masyarakat. Nah, data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat 73.518 kasus DBD di Indonesia sepanjang tahun 2021. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada pencegahan agar tidak terdampak. Yang pertama ada gerakan 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Yang kedua adalah menanam tanaman obat keluarga agar meningkatkan daya tahan tubuh dan antivirus. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat terkait DBD dari pihak pelayanan kesehatan. Nah, di Desa Pabean Udik Indramayu, Jawa Barat, yaitu dengan diadakannya kegiatan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat melalui penyuluhan tentang penyakit DBD. Kemudian yang keempat ada membentuk juru pemantau jentik. Next. Yang keempat itu ada variabel limbah cair. Next. Pengolahan limbah cair di pedesaan. Ada metode dalam pengolahannya yaitu pemanfaatan kembali melalui proses filterisasi dan fasilitas IPAL. Yang pertama itu terdapat dua cara dalam pemanfaatan limbah cair rumah tangga tersebut. Pertama, memanfaatkan limbah cair rumah tangga non-deterjen dalam skala kecil untuk tanaman pekarangan secara organik maupun hidroponik. Kedua, memanfaatkan kembali air limbah yang telah melalui proses filterisasi dari fasilitas IPAL untuk keperluan lainnya, terutama keperluan non-pertanian. Pengolahan limbah menjadi pupuk cair organik bukan pada limbah rumah tangga cair non-deterjen, seperti air cucian beras, minyak jelantah, dan limbah cair lainnya yang tidak tercampur dengan deterjen. Dari limbah cair ini dapat dihasilkan pupuk cair organik yang sangat baik dipergunakan untuk pertanian organik di pekarangan. Pemanfaatan air limbah, khususnya air limbah buangan dapur yang masih dimanfaatkan kembali, adalah bekas mencuci makanan dan sayuran atau bekas pencucian beras. Next. Baik, yang selanjutnya variabel rumah sehat. Perbandingan rumah sehat di pedesaan. Yang pertama itu atap. Atap tidak memenuhi syarat. Nah, maksud dari atap tidak memenuhi syarat ini seperti menyatakan bahwa atap sebagian tidak memiliki kerangka. Nah, yang kedua dinding. Dinding belum permanen. Terdapat jenis dinding memenuhi syarat dari 11 responden bisa mempertahankan kondisi dinding permanen yang layak huni. Dinding permanen atau tembok pasang baik, saya ulang. Yang kedua, dinding. Dinding belum permanen.
Terdapat jenis dinding memenuhi syarat dari 11 responden bisa mempertahankan kondisi dinding permanen yang layak huni. Yang ketiga, lantai. Lantai tidak banyak menggunakan lantai keramik. Dari 11 responden menunjukkan bahwa 10 bisa mempertahankan rumah yang memiliki lantai keramik. Satu responden menunjukkan dalam rumah kondisi masih tanah tanpa diplaster. Yang keempat, ventilasi. Ventilasi kurang dari 10%. Setiap rumah responden kondisi ventilasi tidak memenuhi standar kurang dari 10% luas dari lantai. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tata ruang. Tata ruang ada yang lengkap dan tidak, yaitu setiap rumah responden kondisi tata ruang memenuhi syarat memiliki tata ruang yang lengkap, yaitu ruang keluarga, ruang tamu, ruang kamar, ruang mandi, ruang dapur, ruang makan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan ruang dalam rumah harus tertata berfungsi sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Terus ada pencahayaan. Pencahayaan terang jika siang, malam tergantung yang menggunakan listrik. Dari 11 responden menunjukkan 6 responden bisa mempertahankan kualitas pencahayaan yang sangat baik. Terus menurut Menteri Kesehatan menunjukkan bahwa pencahayaan terang dan tidak silau sehingga dapat dipergunakan untuk membaca dengan normal. Terus ada halaman. Mana halamannya anjir? Halaman yaitu ASRI. Perilaku penghuni membersihkan rumah dan halaman memenuhi syarat 11 responden. Melakukan pembersihan rumah dan halaman dua kali setiap hari dan dapat mempertahankan kondisi rumah yang nyaman dan asri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh baik, selanjutnya jenis septic tank di pedesaan. Jadi berdasarkan contoh studi kasus di Desa Madokan Semampir, menunjukkan bahwa sebagian besar sarana jamban di sana itu tidak memenuhi syarat. Dan juga sebagian besar masyarakat di sana tidak mempunyai jamban. Nah, hal ini yang membuat mereka kebanyakan membuang tinja mereka itu di sungai. Dan ada juga yang memanfaatkan fasilitas umum seperti MCK. Dan untuk pembuangan tinja bayi dan balita, biasanya mereka membuang ke tempat sampah. Dan ada juga warga yang masih banyak membuangnya langsung ke sungai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjut dari teman saya, yaitu makanan. Nah, untuk pengolahan makanan sendiri, makanan tradisional Bali yang ada di Desa Satra yang dikonsumsi oleh masyarakat masih sedikit yang ditunjukkan untuk tujuan komersil pada wisatawan yang menunjukkan di Desa Satra. Pengolahan makanan tradisional Bali di Desa Satra, Kecamatan Kinti Tamani diawali dengan cara membersihkan bahan makanan yang akan diolah. Kemudian tahap kedua yaitu proses pengupasan, tetapi tidak semua bahan yang digunakan dikupas. Bahan-bahan yang dikupas yaitu berupa buah-buahan, umbi-umbian, beberapa sayur, dan beberapa bumbu-bumbu. Setelah bahan dicuci dan dikupas, selanjutnya bahan yang digunakan sepotong sesuai dengan terus yang kedua itu penyakit. Nah, penyakit yang timbul di desa sana yaitu kerusakan organ pada paru-paru. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada minuman.
Minuman sendiri itu ada sumbernya. Yang pertama ada air mentah. Air mentah itu kondisi air yang didapatkan seseorang dari sumber alami dan belum diolah atau diproses. Yang kedua itu ada air spam atau sistem penyediaan air minum. Air spam sendiri sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air. Pengelolaannya itu air mentah dimasak, sedangkan spam dialiri ke rumah warga. Penyakit yang terjadi itu apabila air terkontaminasi kuman, maka akan timbul penyakit ginjal dan hati. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Hiru, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.